Terus sekalian, ada banyak sekali perbuatan kita yang kelihatannya baik di depan manusia, tetapi apabila ditinjau dari teologi Kristen, ternyata tidak benar di hadapan Allah. Untuk memahami motivasi perilaku yang baik, saya sering memberikan sebuah contoh sederhana seperti ini. Saudara, mengapa orang-orang berhenti ketika lampu merah menyala? Paling tidak ada 3 alasan, saudara. Yang pertama, karena ada polisi di area itu. Yang kedua, karena ada kendaraan yang menghalangi di depan. Dan yang ketiga, walaupun tidak ada polisi dan tidak ada yang menghalangi, seseorang bisa saja berhenti di bawah lampu merah. Mengapa? Karena dia menyadari bahwa sebagai warga negara, sebagai warga gereja, dia harus taat kepada peraturan, pada hukum. Sekalian, 3 orang ini mempunyai perilaku yang sama. Mereka sama-sama berhenti di bawah lampu merah. Tetapi yang menyebabkan mereka berhenti tidaklah sama, saudara. Di depan polisi lalu lintas, ketiganya telah melakukan hal yang baik dan benar menurut hukum. Akan tetapi, saudara, jika ditinjau dari sudut pandang ilahi, belum tentu benar. Jemaat-jemaat Makedonia memberikan pemberian kasih sekalipun mereka di dalam keadaan yang terpepet. Mereka sangat susah dan sangat miskin. Apa motivasi di balik pemberian jemaat-jemaat Makedonia, saudara sekalian? Sebelum kita melihat motivasi yang benar yang kita dapat gali dari jemaat-jemaat ini, terlebih dahulu saya ingin menyinggung ada begitu banyak motivasi yang keliru ketika seseorang melakukan kebajikan, ketika seseorang memberi sesuatu kepada orang lain. Saudara, ada orang berbuat baik karena apa? Karena dia berharap akan mendapatkan upah masuk surga ketika mati. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan adalah 100% anugerah Tuhan. Usaha manusia tidak ada andil sedikit pun, 0,0000 sekian persen pun tidak ada. 100% adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Nah, saudara-saudara, jika seseorang mengharapkan imbalan surga dengan cara berbuat baik, maka sebetulnya orang itu tidak sedang berbuat baik. Dia sedang melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan egonya, yaitu memanfaatkan orang-orang yang susah agar dia bisa masuk surga suatu saat. Orang Kristen tidak diajarkan mempunyai prinsip seperti itu. Kita justru diajarkan untuk berbuat baik karena Tuhan telah menyelamatkan kita, bukan karena dalam rangka kita meraih keselamatan lalu kita berbuat baik. Jadi tujuan dan motivasi orang Kristen berbuat baik, berbuat kasih sama sekali berbeda. Motivasi yang salah adalah supaya mendapatkan puji-pujian. Setiap orang senang dipuji, saudara. Senang diberikan apresiasi. Hampir semua orang punya pikiran seperti itu ketika ingin melakukan sebuah kebaikan, ketika ingin memberi sesuatu kepada orang lain. Akan tetapi saudara, kita mesti insaf sepenuhnya. Tuhan Yesus melarang kita melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan pujian, apresiasi dari orang yang mendapatkan kebaikan kita. Jika itu yang menjadi motivasi kita melakukan kebaikan, memberi sesuatu kepada orang lain, maka kita sudah mendapatkan upahnya di bumi ini. Karena itu Bapa surgawi tidak akan memberikan upah kepada orang-orang yang mencari-cari pujian. Yesus berkata, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat
dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Saudara, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Itu kata Tuhan Yesus. Motivasi yang lain lagi adalah supaya seseorang tidak dikatakan sebagai orang yang tidak peduli. Bagi orang-orang yang sudah beradab, apabila ada orang yang menuduh kita sebagai orang yang tidak ada kepedulian, orang yang tidak peduli. Apalagi ada orang berkata, orang itu lebih peduli kepada anjing daripada orang lain. Wah, ini memalukan sekali bagi orang-orang yang beradab. Orang Kristen berbuat baik bukan supaya orang lain tidak menuduh atau mengatakan atau memandang rendahnya sebagai orang yang tidak mempunyai kepedulian. Kalaupun pada akhirnya ada orang-orang yang berkata itu adalah orang-orang Kristen yang penuh dengan kepedulian, itu adalah hasil akibat dari perbuatan. Tapi jangan sampai itu yang menjadi tujuan kita ketika kita memberi kepada orang lain. Alasan yang salah berikutnya adalah karena sekedar menjalankan fungsi dan tugas. Dalam konteks ini seseorang melakukan kebajikan, memberi, adalah semata-mata karena tugasnya, karena fungsinya, karena kewajibannya. Sebab kalau seseorang yang diberikan tanggung jawab dan kewajiban, apabila dia tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawab itu, maka orang itu akan dikatakan melalaikan tugas yang diembannya. Seorang pendeta, ya seperti kami ini, ataupun anggota majelis jemaat, jika tidak memperlihatkan sifat suka menolong, maka akan berpotensi dianggap tidak punya hati, tidak ada kepedulian. Di dalam hal ini, saudara, banyak sekali orang Kristen yang tidak menyadari perilakunya itu berdasarkan rasa takut dianggap tidak peduli, takut tidak menjalankan fungsi yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, seorang pendeta yang rajin membesuk di rumah sakit bisa saja sekedar karena alasan ini, saudara, sekedar karena motivasi seperti ini. Dan jika seorang pendeta suka memberi semata-mata karena tugasnya, maka ada sesuatu yang salah di hal ini. Motivasinya belum 100% seperti yang Tuhan inginkan. Justru dengan motivasi seperti ini, orang-orang akan terkecoh, akan tertipu dalam tanda kutip. Orang-orang mengira dia mempunyai hati yang luar biasa, tapi sebetulnya dia hanya menjalankan fungsi dan tugasnya. Takut dianggap melalaikan fungsi dan tugasnya. Ini jelas motivasi yang bermasalah. Ada pula orang yang melakukan kebaikan, memberikan sesuatu adalah dengan harapan suatu hari kelak dia pun akan mendapatkan perbuatan, perilaku yang sama dari orang lain. Di dalam masyarakat umum, saudara, orang-orang mengenal istilah hukum karma. Dan di dalam kekristenan, kita menyebutnya hukum tabur tuai. Dua hal ini berbeda, saudara sekalian. Di dalam kekristenan, apabila seseorang berbuat baik dengan harapan akan mendapatkan upah atau mendapatkan kebaikan ketika dia mengalami kesulitan, pada prinsipnya, pada dasarnya adalah tindakan egois. Jadi dia berbuat baik dalam rangka mendapatkan kebaikan
di masa yang akan datang. Saudara, apabila kita berbuat baik hari ini, dan satu saat orang pun berbuat baik kepada kita, itu bukanlah tujuan, motivasi perbuatan kita. Itu semata-mata hasil dari perbuatan kita. Kita tidak mengharapkan itu. Tapi apabila seseorang mengingat jasa kita dan melakukan hal yang sama, melakukan kebaikan untuk kita, itu adalah anugerah semata-mata. Sejatinya kebaikan dilakukan tanpa mengharapkan sedikit pun upah dari perbuatan itu. Tidak sama sekali. Jadi saudara sekalian, jangan jadikan ide itu sebagai tujuan, sebagai motivasi ketika kita berbuat baik, ketika kita memberi seperti jemaat-jemaat Makedonia. Kalau itu terjadi, saya khawatir satu saat kita akan kecewa besar apabila orang yang telah menerima jasa baik kita tidak bersedia, tidak memberikan apa yang kita harapkan. Maka pada waktu itulah kita akan lebih terpuruk lagi, saudara. Yang terakhir, saudara, ada juga orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, melakukan kebaikan, adalah dalam rangka meraih kelegaan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Beberapa waktu yang lampau saya sudah membeberkan bagaimana hasil penelitian membuktikan bahwa orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa apabila kita meraih kebahagiaan ketika kita menolong orang lain, lagi-lagi bukanlah tujuan, tetapi sekedar hasil dari perbuatan itu sendiri. Mau meraih kesukaan ataupun tidak, sama sekali itu tidak akan membuat kita berhenti untuk berbuat baik. Nah, saudara sekalian, mari sekarang kita lihat motivasi yang betul yang Allah inginkan. Saudara, kita harus tahu bahwa standar Allah tentang perilaku yang diperkenan oleh Dia adalah berbeda dengan standar yang ada di antara masyarakat. Allah ingin pendorong perilaku kita bukanlah sesuatu yang berasal dari luar. Kembali ke cerita awal tadi, saudara. Orang pertama berhenti karena ada polisi. Jadi ada faktor luar yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu. Orang kedua pun demikian, saudara. Karena ada mobil lain, ada kendaraan lain yang menghalangi dia untuk meneruskan perjalanannya. Jadi dia berhenti semata-mata karena ada sesuatu di luar dirinya yang mencegah dia berbuat seperti itu. Tetapi menjadi berbeda dengan orang ketiga. Dia berhenti walaupun tidak ada polisi, tidak ada kendaraan yang menghalanginya. Dia berhenti karena ada dorongan dari dalam. Ini penting, saudara. Di dalam perjanjian lama, Nabi Samuel pernah terkecoh ketika Allah meminta dia mengurapi raja baru menggantikan raja Israel yang pertama, Raja Saul. Pada waktu itu dia pergi ke rumah Isai, mendapatkan anak-anak Isai, dan dia perhatikan satu persatu perawakan. Dan ketika dia melihat ada anak Isai yang berpenampilan gagah, perkasa, tinggi besar, maka timbullah dalam hati Samuel bahwa orang itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk menggantikan Saul sebagai raja. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan berfirman demikian kepada Nabi Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terus kalian, Tuhan beritahukan kepada Samuel, Tuhan tidak memperhatikan yang nampak di depan mata, yang kasat mata, tetapi yang dilihat Tuhan adalah hati. Dan akhirnya kita tahu siapa yang terpilih,
yaitu Daud yang masih belia, yang masih sangat-sangat muda. Di dalam perjanjian baru, Paulus berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiran, yaitu pembaharuan yang di dalam diri kita, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Nah sekarang saudara, mari kita tinjau motivasi jemaat-jemaat Makedonia ketika mereka memberikan dukungan dana kepada jemaat-jemaat di Yerusalem dan juga kepada Rasul. Saudara sekalian, terbuka kemungkinan bahwa ada segelintir jemaat Makedonia memberi berdasarkan motivasi yang salah, sama seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Saudara, walaupun mereka Kristen, gereja mula-mula, mereka bisa saja mempunyai motivasi yang salah ketika mereka memberi. Akan tetapi saudara, di dalam studi yang saya lakukan, saya membaca berulang-ulang kitab Filipi dan kitab Tesalonika, saya tidak menemukan indikasi secara eksplisit bahwa mereka mempunyai motivasi yang keliru yang saya sebutkan di awal tadi, saudara. Kalau begitu, apa motivasi mereka ketika mereka memberi? Saudara, tadi saya sudah mengatakan bahwa Allah menghendaki pendorong perilaku kita adalah dari dalam diri kita. Bagaimana dengan rasa takut? Sebetulnya saudara, kalau kita maksudkan takut kepada Tuhan adalah respect, maka ini sesuatu yang baik. Tapi kenyataannya saudara, rasa takut seringkali yang kita sebut takut itu bukanlah respect kepada Allah, tetapi kita takut kepada murka Allah. Kita takut Tuhan mengambil berkat-berkat yang Dia berikan kepada kita. Nah, itu yang menyebabkan kita takut kepada Tuhan. Kalau itu terjadi, maka sebetulnya itu adalah faktor dari luar yang menyebabkan perilaku kita. Berdasarkan hukum yang pertama dan yang terutama, dan hukum yang kedua, yaitu tentang kasih, maka disinilah kita menemukan motivasi yang sebenarnya. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itulah yang mendorong seseorang untuk melakukan kebajikan. Itu juga yang kelihatannya mendorong jemaat-jemaat di Filipi dan di Tesalonika memberi. Indikasi ini jelas, saudara, kita bisa melihatnya di dalam beberapa ayat. 1 Tesalonika 3:12, Paulus berkata, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Di dalam ayat ini, saudara, doa Paulus supaya kasih mereka bertambah-tambah dan berlimpah-limpah seorang terhadap yang lain. Doa Paulus terkabul, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 9 dan 10. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saudara lihat, Paulus bersaksi bahwa jemaat ini telah belajar mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. 2 Tesalonika 1 ayat 13. Paulus berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu
Perhatikan kata-kata ini. Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Di dalam surat 2 Korintus 8 ayat yang keempat, Paulus berkata, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Saudara, kata kerelaan sendiri menggunakan dua istilah Yunani, yaitu autos dan haireomai. Artinya pilihan diri sendiri. Akar istilah ini memiliki konotasi yaitu memilih dengan gembira atau memilih dengan kasih. Jelas, saudara? Kasihlah yang mendorong jemaat Makedonia berbuat baik, melakukan tindakan kasih. Karena begitu pentingnya konsep kasih dalam kekristenan, sampai-sampai Rasul Paulus berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Pada intinya, Paulus mau menggambarkan bahwa semua perilaku yang penting itu, yang hebat-hebat itu, harus dilandasi oleh satu kata penting, kasih. Dan itu tidak boleh tidak ada. Kasih di dalam jemaat Makedonia memberikan implikasi yang nyata. Kasih inilah yang menyebabkan jemaat-jemaat di wilayah Makedonia tidak mementingkan diri, tidak egois, tapi juga mementingkan kepentingan orang lain. Persis seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang yang mementingkan diri adalah seseorang yang egois. Dan orang yang egois tidak mungkin mengasihi sesamanya dengan betul di mata Allah. Karena penuh dengan kasih yang membawa implikasi mereka berani berkorban, maka mereka memutuskan untuk memberi. Ketika persembahan kasih ini diserahkan dan ditolak, mereka tetap bersikeras, bahkan memaksa supaya mereka tetap boleh mengambil bagian di dalam pemberian kasih. Saudara sekalian, pembelajaran hari ini sangat-sangat berharga. Kita ingin hidup diperkenan oleh Tuhan, bukan? Jadi, rupanya ada banyak sekali motivasi yang tidak beres ketika seseorang berbuat kasih. Apa yang kita kira baik belum tentu benar di hadapan Allah. Sekalipun sudah memberi, sekalipun kita melakukan banyak hal yang lain lagi, tetapi orang yang memberi belum tentu mempunyai sikap yang mulia di hadapan Allah. Terkadang masih ada sifat-sifat egois yang
nyempil di dalam perilaku yang baik itu. Bahkan sedikit saja menyimpang motivasi kita, bisa saja Tuhan menganggap kita melakukan kejahatan. Ini penting saudara. Jangan sampai niat kita di dalam hal berbuat kasih malah dianggap sebuah kejahatan oleh Allah. Sama seperti orang-orang yang akan menyebut nama Tuhan, yang mengklaim diri mereka bernubuat, mengusir setan dan sebagainya. Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, hanyalah pelaku kejahatan. Apa yang mereka lakukan? Jelas tidak ada yang salah, saudara. Tetapi mereka melakukan itu tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Terus kalian sadari betul-betul motivasi kita di dalam melakukan sebuah kebajikan adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Anak-anak berbuat bakti pada orang tua. Apakah betul-betul mengasihi orang tua mereka? Semoga saja, saudara. Tetapi pada kenyataannya sebagian anak berbuat bakti dalam tanda kutip pada orang tuanya semata-mata karena takut kualat, kata orang kampung. Takut jadi bahan omongan orang-orang di seputarnya. Takut hukum sebab akibat. Takut nanti anak-anaknya pun akan melakukan hal yang sama kepada dirinya. Bahkan ada orang takut mati muda. Karena kita berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Sebagian lagi, respect, hormat pada orang tua dengan impian supaya mendapatkan warisan yang paling bagus dan warisan yang paling banyak. Jelaslah bahwa semua perilaku itu bukanlah dilandasi karena mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tuanya. Egoisme ada di balik itu semua. Saudara sekalian, jika selama ini saudara-saudara sudah berbuat kasih, teruslah berbuat kasih. Tapi yang harus dipertanyakan adalah mengapa saudara berbuat kasih? Apakah ada sesuatu yang salah di dalamnya? Kalau ada yang salah, ada motivasi yang tersembunyi, yang terselubung di dalamnya, saya pastikan Allah tidak berkenan. Dan inilah waktunya untuk berubah. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Syukur kepada Kau Bapa, kami telah belajar sesuatu yang sangat berharga, perilaku yang diperkenan oleh Tuhan, dan motivasi yang berasal dari dalam diri kami, penuh dengan kasih kepada Allah dan sesama kami. Itu yang mendorong kami untuk berbuat kasih seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Mampukan kami menangkap intisari pelajaran ini dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami